Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zafran dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih jaringan penyusun dari organ akar itu dan apa itu akar itu sendiri. Oke. Di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama itu akar itu ada 2, ada akar dikotil dan monokotil. Kemudian apa saja sih penyusun organ akar ini? Yang ketiga, apa saja sih perbedaan antara dikotil dan monokotil? Dan yang keempat adalah keterkaitan fungsi dan struktur penyusun organ akar. Apa itu akar? Akar adalah bagian pokok dari tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Akar yang berupa organ tumbuhan yang berperan sangat penting dalam berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan. Akar dalam istilah ilmiahnya disebut radix. Radix atau akar merupakan bagian utama dari tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Pada ujung-ujung akar terdapat meristem apikal yang terus membelah diri dan berkembang Dan ada yang namanya kaliptra atau tunduk akar yang berfungsi sebagai pelindung. Akar memiliki 2 bentuk, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, akar juga ini mempunyai sifat. Yang pertama itu tidak mempunyai klorofil. Yang kedua tidak mempunyai nodus atau tidak berbuku-buku. Dan internodus atau tidak beruas. Yang ketiga itu tumbuh terus pada ujungnya atau epidermisnya. Yang keempat, warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Akar itu ada 2, apa saja? Ada akar dikotil dan monokotil. Akar dikotil dan monokotil memiliki struktur atau bentuk akar yang berbeda. Apa sajakah itu? Akar dikotil. Akar dikotil mempunyai struktur perakaran tunggang seperti gambar di samping. Maksudnya adalah akarnya merupakan akar primer atau akar utama yang menancap ke tanah dengan kokoh. Akar primer tadi akan membesar dan mempunyai beberapa akar cabang yang ukurannya berbeda jauh dari akar primer atau akar utama. Contohnya adalah terong, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Terus ada akar monokotil. Monokotil mempunyai sistem perakaran serabut. Nah, akar primer yang akan mengecil dan selanjutnya digantikan oleh akar-akar lain. Ukuran akar lain yang tumbuh dari akar primer ini berukuran relatif sama dengan akar utamanya. Sistem perakaran serabut terbentuk saat akar primer membentuk cabang-cabang lain dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya jagung, kunyit, jahe, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja sih penyusun organ ini? Penyusun organ akar. Yang pertama, akar dikotil. Pada epidermis, yang pertama adalah epidermis atau jaringan pelindung yang tersusun dari sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, berfungsi mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan masalah dan juga mencegah dehidrasi. Yang kedua adalah korteks. Korteks atau bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi bagian luar oleh epidermis. Yang ketiga adalah endodermis. Endodermis akar dikotil terletak di dalam korteks dan juga di luar perisikal. Endodermis atau akar dikotil mempunyai bentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya celah antar sel. Endodermis berguna untuk mengatur masuknya air ke pembuluh dan menyimpan zat makanan. Selanjutnya ada perisikal. Perisikal adalah lapisan sel yang tepat berada di dalam lapisan endodermis, berfungsi untuk menghasilkan akar lateral. Kemudian ada pula yang namanya stele atau bisa disebut jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada 2, yaitu xilem dan floem. Floem yaitu jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis. Ia mengangkut hasil fotosintesis atau gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada yang namanya xilem. Xilem ini jaringan pengangkut yang sangat kompleks. Xilem tersusun dari trakeit dan unsur pembuluh. Ia mengangkut air dan nutrisi yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tumbuhan. Dan kemudian akar monokotil.
Akar monokotil ini sama seperti akar dikotil tadi, cuman yang berbeda adalah adanya xilem atau stele ini. Xilem dan phloem di monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingsingan dengan jumlah yang sangat banyak, dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil tadi. Sebelum bagian pusat akar terbentuk, xilem ini berhenti tumbuh sehingga jalur-jalur xilem saling berikatan. Empulur tumbuhan monokotil terletak di tengah dan dikelilingi oleh xilem dan juga phloem secara berselang-seling. Nah, kemudian apa saja sih perbedaan pada akar dikotil dan monokotil ini? Yang pertama itu sistem perakaran. Sistem perakaran pada tumbuhan monokotil ialah serabut, sementara pada tumbuhan dikotil ialah tunggang, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada kaliptra. Kaliptra pada monokotil berbatasan langsung dengan ujung akar dan bisa dilihat jelas. Kaliptra pada dikotil juga berbatasan dengan ujung akar tetapi tidak terlihat jelas. Perisikal. Perisikal pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis sel yang membentuk cabang akar dan juga berdinding tebal. Perisikal pada tumbuhan dikotil hanya terdiri dari satu lapis sel berdinding tebal dan juga membentuk cabang-cabang akar sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Selanjutnya letak xilem dan juga phloem pada tumbuhan monokotil berselang-seling, sementara tumbuhan dikotil bersifat kolateral di mana xilem dikelilingi oleh phloem. Kemudian letak empulur pada tumbuhan monokotil terletaknya pada pusat akar dengan empulur yang luas, sementara pada tumbuhan dikotil empulurnya pada pusat akar sempit atau bahkan tidak ada empulur. Kemudian tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, sementara pada tumbuhan dikotil ada kambium yang seperti sistem sekunder. Yang terakhir, pada tumbuhan monokotil ini terbentuk secara adventif atau dari pembengkakan akar, sementara pada bagian tumbuhan dikotil pembentukan akar terjadi secara radikula atau terbentuk dari ujung bawah embrio. Nah, kemudian apa ada kaitannya antara struktur anatomi organ dan fungsi organ? Oke. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah yang terus membelah dan membentuk akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain itu juga, akar ini berfungsi sebagai penyerap mineral-mineral dari dalam tanah. Kemudian korteks juga, yaitu lapisan tengah yang tersusun atas lapisan sel-sel parenkim, berdinding tipis dan tersusun longgar agar air bisa masuk melalui celahnya. Kemudian endodermis yang berbentuk silinder dan tersusun pada rongga sel. Ia pengatur jalan air dan mineral dari korteks. Ia membantu air agar bisa masuk ke dalam korteks. Kemudian xilem dan phloem juga yang mengangkut hasil penyerapan air dari akar menuju organ-organ lain. Dan xilem dan phloem ini mengangkut materi yang diberikan hasil fotosintesis tadi dan hasil penyerapan untuk dibagikan ke seluruh tubuh-tumbuhan. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang selalu membuat yang tidak luput dari kesalahan, dan lebihnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.